Ada ibu-ibu humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan bisa ngomong, berkasnya belum ada. Belum ada tuh gimana maksudnya? Emang gak ada. Selebtubers, isu keretakan rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Namun alih-alih membenarkan atau membantah kabar tersebut, Deddy justru menyoroti tindakan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang buka suara soal berkas perceraian. Melalui akun Instagram pribadinya, Deddy menegur pihak Humas PA yang sempat menyebut bahwa berkas perceraian belum ada. Menurut Deddy, pernyataan itu justru membingungkan publik karena seolah membenarkan adanya proses hukum yang sebenarnya tidak ada. Ini kayaknya udah saat yang tepat untuk gua bicara akhirnya tentang isu dan gosip perceraian yang udah kemana-mana ya. Gua gak peduli orang mau nilai gua atau ngejudge gua, beritanya keluar dibilang pelit kek, gua gak peduli. Dibilang lavender, gua gak peduli. Dibilang gila pun gua gak peduli. Yang tahu gue kan cuman gue sendiri ya. Oke, gue gak peduli. Yang gue masalahin adalah satu hal, yaitu media ke pengadilan agama. Ada ibu-ibu humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan bisa ngomong, berkasnya belum ada. Belum ada tuh gimana maksudnya? Emang gak ada. Ia juga mengingatkan bahwa perkara perceraian merupakan urusan pribadi yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai undang-undang terkait yang menyebut pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup. Deddy bahkan menegaskan ada 4 jenis perkara yang wajib disidangkan secara tertutup, yakni perkara kesusilaan, rahasia militer dan negara, perkara anak, serta perceraian. Dan yang paling penting bukan itu. Bukankah Ibu, saya mau tanya, bukankah pengadilan perceraian sifatnya tertutup? Ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 80 Ayat 2, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Ada 4 hal yang tertutup. Perkara yang disidangkan berdasarkan ketertiban umum atau keselamatan negara tertutup. Perkara kesusilaan, rahasia militer, rahasia negara tertutup. Pemeriksaan perkara anak tertutup. Dan yang terakhir adalah kasus perceraian tertutup. Kena ya kamu sama saya? Bisa loh. Hebat banget loh. Tertutup harusnya. Tapi Anda nyebarin. Kalau ada artis mau cerai dan sebagainya, Anda yang nyebarin. Datengin media langsung. Ya ini namanya belum ada, inisialnya ini belum ada dan sebagainya. Anda yang nyebarin Anda. Tujuannya apa? Anggaplah kalau memang boleh dilakukan, maka pertanyaan saya terakhir adalah moral Anda di mana? Kalau untuk itu tadi kami sudah mencari ya di sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan, belum terdaftar atas nama itu. Ini belum ada yang nama itu terdaftar mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin Sabrina Khairunisa Sudah kami cari juga, belum ada juga, belum terdaftar juga. apa karena prosesnya cepat hingga ada jeda waktu gitu? Kalau sudah terdaftar, biasanya yang semua yang daftar ke saya kan melalui EKOT juga ya. Kalau sudah terdaftar pasti masuk ada. Sementara itu, seorang netizen yang juga pengamat hukum dengan akun TikTok @hermanhukum ikut menanggapi komentar Deddy. Ia menjelaskan bahwa memang benar sidang perceraian bersifat tertutup, namun pembacaan putusan tetap harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Bahkan salinan putusan cerai pun wajib dipublikasikan sesuai aturan. Oleh karena itu, pengadilan hanya akan memberikan jawaban jika memang ditanya atau diwawancarai oleh media. Namun, jika ada pertanyaan, maka tidak akan ada keterangan yang dibuka untuk publik.
Menurutnya, di tengah dilema keterbukaan informasi publik dan kerahasiaan perkara perceraian, pengadilan harus punya pedoman yang lebih jelas. Pihak humas sebaiknya tetap menjawab pertanyaan media tanpa membuka detail pribadi pihak yang bersengketa agar tidak menimbulkan salah tafsir. Anda sudah menonton video dari Deddy Corbuzier ini? Yang gua masalahin adalah satu hal, yaitu media ke pengadilan agama. Ada ibu-ibu humas pengadilan agama Jakarta Selatan bisa ngomong, berkasnya belum ada. Belum ada tuh gimana maksudnya? Emang gak ada. Dan yang paling penting bukan itu. Bukankah, Ibu, saya mau tanya, bukankah pengadilan perceraian sifatnya tertutup? Kita bisa memaklumi dan memahami kenapa Deddy Corbuzier begitu kecewa, terutama pada penggunaan diksi yang tidak tepat antara belum ada dan tidak ada. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk memahami juga situasi yang dihadapi oleh pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, yang sering menangani perkara-perkara cerai di kalangan artis. Jadi pengadilan-pengadilan ini mengalami dilema. Di satu sisi memang benar pemeriksaan perkara cerai itu harus dilakukan tertutup untuk umum, tetapi di sisi lain pembacaan putusan itu harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bukan hanya itu, bahkan salinan putusan pun dalam perkara cerai wajib dipublikasikan. Tentu harus ada anonimisasi atau proses pengampunan identitas. Di tengah dilema ini kemudian dicoba dicarikan jalan tengah. Bagaimana? Pengadilan bersikap pasif, tidak aktif. Dalam pengertian, pengadilan hanya akan memberikan keterangan atau pernyataan kalau ditanya atau diwawancarai oleh media. Kalau nggak ada begitu, nggak mungkin bikin misalnya press release, nggak. Yang disampaikan pun itu sebatas ada atau tidak. Kemudian sudah sampai tahap apa? Ya ini hadir atau tidak? Hanya itu. Tidak boleh bisa menyebutkan secara gamblang namanya siapa, substansi hukumnya atau pokok perkaranya seperti apa. Nggak boleh. Nah, supaya kesalahpahaman semacam ini tidak terjadi lagi, sekaligus ada titik temu nih antara pihak pengadilan yang di satu sisi wajib mempublikasikan itu, dan di sisi lain ada pihak berperkara yang merasa privasinya terganggu. Ya tentu harus dibikin satu pedoman baru yang lebih detail, yang itu nanti bisa menjadi guideline bagi para juru bicara dan humas pengadilan. Jangan sampai pengadilan ini sudah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai standar pelayanan informasi di pengadilan, dan berbagai regulasi lainnya, kemudian disalahkan. Atau sebaliknya, jangan sampai juga pengadilan memberikan sesuatu yang lebih dari seharusnya. Bagaimana menurut Anda? Lantas setelah pernyataan tegas Deddy Corbuzier ini, bagaimana respon pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk meluruskan polemik yang terjadi? Sekian dulu Selebtober, sampai ketemu lagi, bye-bye.